Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, alladhi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyu wa sa'id. Fahadha ashkahu wa ba'id. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdalur rusuli wal abid. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wan nafa wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah setelah sekian lama kita libur off ya. Mungkin sampai setahun lebih nggih Pak. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini, subuh ini kita kembali dipertemukan di majelis ilmu. Dan semoga semuanya diberikan kesehatan dan semuanya diberikan umur panjang yang berkah. Amin, Allahumma amin. Kita doakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita agar mendapatkan tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Pada pembukaan kajian Sirah Nabawi ini, saya ingin menyampaikan beberapa materi terkait bagaimana kita mentelaudani Nabi atau mencontoh Nabi dari sisi kehidupan yang dalam aspek kesehatannya. Karena di masa pandemi ini pastinya kita butuh kembali murajaah, kembali mengingat-ingat apa-apa yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan ikhwatal iman jamaah sekalian, memang Allah mengutus Nabi dari kalangan manusia ini agar mudah untuk dicontoh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Min anfusikum digaris bawahi adalah dari golongan manusia. Sehingga karena beliau ini dari golongan manusia, tidak seperti keinginan orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik yang mempertanyakan kenapa rasulnya, nabinya yang diutus oleh Tuhan ini kok seperti kita makan, minum, kemudian juga ke pasar dan lain sebagainya. Kenapa kok tidak malaikat saja? Kalau jawabannya, kalau saja yang diutus adalah malaikat untuk menyampaikan risalah, bagaimana kita mau mencontoh sedangkan malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak memiliki nafsu karena memang tidak diberikan oleh Allah nafsu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan utusan ini agar dijadikan suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah bagi mereka yang senantiasa mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan rahmatnya Allah dan percaya kepada hari akhir dan senantiasa mengingat Allah. Bahkan kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kita ingin mencintai Allah, mendapatkan cintanya Allah, maka berittiba'lah kepadaku, yaitu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman jemaah sekalian, berittiba kepada Nabi bukan hanya dalam urusan ubudiyahnya, bukan hanya dalam urusan bagaimana kita salat sebagaimana beliau sabdakan sallu kama raaitumuni usolli, juga tidak hanya dalam urusan bermanasik haji sebagaimana sabda beliau khudhu anni manasikakum, ambil dari aku bagaimana kalian melaksanakan manasik haji itu. Tetapi lebih dari itu, dalam urusan transaksi, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan kepemimpinan, semua
haruslah kita bisa mencontoh beliau termasuk dalam urusan kesehatan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat sehat. Tidak kita dapatkan beliau ini sakit-sakitan atau beliau ini kita dengar menderita penyakit degeneratif atau apa. Tapi beliau ini menunjukkan fisik yang sehat, jiwa yang kuat, dan sampai di akhir hayatnya pun di usia-usia sepuh beliau masih terjun dalam peperangan. Bayangkan saja ketika beliau diangkat menjadi nabi di usia 40, lalu di usia 50, dan terjadinya penaklukan kota Makkah, terjadinya perang Badar, itu di usia-usia yang tidak relatif muda. Versinya orang-orang sekarang mungkin muda 30 tahun sampai 40 tahun. Masih kuat naik kuda dari Madinah menuju Badar, naik unta dalam perjalanan-perjalanan perang. Itu menunjukkan fisik yang kuat, yang luar biasa. Maka ikhwatal iman, mari sedikit kita kembali kepada sirah Nabawi terkait bagaimana beliau ini menjaga kesehatannya, bagaimana beliau ini memiliki pola hidup, pola makan yang sehat, yang semuanya ini bersumber dari Al-Quran dan juga dari sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman jemaah sekalian, mungkin kita bertanya, kira-kira Nabi ini ahli medis atau bukan? Sehingga rekomendat atau sangat direkomendasikan untuk diambil apa-apa yang bersumber darinya. Bahkan dalam dunia kedokteran, ketika membandingkan antara kedokteran yang disampaikan oleh orang-orang di barat sana dan apa-apa yang disebut dengan Tibbun Nabawi, yaitu kedokteran ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seharusnya kita jangan ragu terhadap apa yang diresepkan oleh Rasulullah terhadap kesehatan kita. Karena beliau ini tidak menyampaikan sesuatu kecuali dari wahyu. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan dari hanya sekedar analisa, tetapi menyampaikan sesuatu itu termasuk resep-resep ketika seorang datang sakit kepada beliau menanyakan, apa ini obatnya, perut teman saya sakit. Maka kata Nabi, iskihi asalan, berikan dia madu. Kemudian kembali lagi kedua kalinya, iskihi asalan, sampai ketiga kali baru Allah berikan kesembuhan. Begitu juga ketika beliau mengatakan, alaikum bihabbatis sauda fa innahu dawa'un likulli da. Hendaknya kalian mengkonsumsi habbat sauda karena dia ini adalah obat dari segala penyakit. Ini bagian dari apa? Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sehingga diteliti oleh para ilmuwan, apakah benar demikian? Ternyata luar biasa. Obat, segala obat, hanya saja berapa takarannya, berapa kontinuitasnya, ini yang perlu diteliti lebih dalam lagi. Yang jelas ikhwatal iman jemaah sekalian, Nabi ini mengajarkan kebaikan dalam urusan kesehatan, di mana kesehatan kita ini bergantung erat terhadap jiwa kita, juga bisa tergantung erat dengan apa yang kita konsumsi dan apa yang kita makan. Sedangkan Al-Quran senantiasa menyuruh kita untuk memakan apa yang menjadi kebutuhan tubuh kita, dan makanan itu haruslah berkriteria halalan thayyiba. Qulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makan yang ada di muka bumi ini yang halal dan yang thayyib. Ikhwatal iman jemaah sekalian, begitu juga dalam pola hidup secara umum dalam surat Al-A'raf, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jadi kita diperintahkan silakan makan, silakan minum, silakan ambil pakaian yang terbaik ketika menuju ke masjid, tetapi ingat, jangan engkau berlebih-lebihan. Jadi berlebih-lebihan itu Bapak Ibu bukan hanya dalam urusan gaya hidup, tapi juga gaya makan kita, pola makan kita. Walaupun makanannya baik, tapi ketika berlebih-lebihan, minum air saja ketika berlebih-lebihan bisa mabuk, apalagi minum yang ada racunnya gitu. Kemudian ikhwatal iman, secara faktanya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang fisiknya luar biasa. Secara faktanya beliau tidak pernah kita dengar riwayat beliau terkena koreng
atau terkena gatal-gatal gitu ya, atau terkena penyakit-penyakit yang menunjukkan lemahnya organ-organ tertentu. Bahkan kurang lebihnya beliau ini sakit hanya 2 kali dalam seumur hidup. Yang pertama adalah terkena sihir. Terkena sihir yang mana disihir oleh seorang Yahudi, Labid bin A'sam, dan ini menjadi sebab turunnya asbabun nuzul dari al-muawwadatan, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, di mana Nabi diobati langsung oleh malaikat Jibril, diruqyah menggunakan 2 ayat ini di antaranya. Ketika dia sakit, maka jangan langsung berpikir bahwanya sakit ini dari urusan fisik, dari urusan medis dulu. Tapi berpikirlah bisa jadi sakit ini karena sesuatu yang sifatnya non medis. Bisa jadi karena dosa-dosa kita. Bisa jadi karena adanya makhluk lain yang mungkin kita tidak menjaga adab-adab dalam Islam ini sehingga dia pun mengganggu kita. Contoh kenapa di Islam itu dilarang kita untuk kencing sembarangan. Khususnya kencing di lubang-lubang. Karena lubang-lubang itu bisa jadi adalah rumah hewan dan bisa jadi adalah rumah para makhluk jin ya. Karena ada juga makhluk selain kita, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang Allah ciptakan sebagaimana kita, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Dan mereka pun ya seperti kita, ada yang soleh, ada yang toleh, bisa dilihat di surat Al-Jin. Kemudian juga bisa jadi karena adanya hasad, adanya dengki dari seorang yang bekerja sama dengan jin. Bisa jadi orang ini memang diminta oleh orang lain lalu untuk mengirim ya gangguan-gangguan itu kepada kita, atau mungkin kita makan di tempat yang menggunakan penglaris atau apa ya, akhirnya terpengaruhlah kesehatan kita ini. Maka tatkala kita sakit, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 2 rakaat khususnya di sepertiga akhir malam meminta kesembuhan. Ya Rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Maka ada seorang dokter, kisahnya itu, ini dokter yang sangat luar biasa menurut saya. Kalau ada pasiennya datang ditanya, sakit apa Pak? Sudah minta kesembuhan dari Allah? Ya belum. Ya langsung ke sini dok ya, kata dokternya. Loh, sana sholat dulu 2 rakaat, minta kesembuhan dari Allah, tidak usah ke saya dulu, disuruh sholat dulu Pak. Kadang itu tidak sedikit di antara mereka setelah sholat merasa nyaman, sholat yang khusyuk, minta kesembuhan dari Allah. Dok, kok enak badan saya ini setelah sholat. Terus gimana dok? Lanjut perobatan? Ya sudah pulang kalau merasa sudah sehat. Sudah pulang Pak. Sampai asistennya gini, wah dok kalau begini terus ini ceperan saya ini dikit ini. Kenapa emangnya, kata dokternya? Ya, rezeki itu dari Allah bukan dari pasien. Dan keren banget ini Pak. Kata dia, ya saya tuh pengen dok, masih ingin umroh, pengen nabung untuk ini gitu. Nah, sudah minta sama Allah katanya. Ternyata suatu saat ada satu pasiennya, salah satu pasiennya yang dulu berobat ke situ hanya sembuh itu dengan sholat tadi 2 rakaat dan minta kesembuhan dari Allah. Terus dia mengatakan, dok, saya merasa berhutang budi kepada sampean. Saya mau umroh ini, sampean saya ajak. Ya, wah, jangan saya mas, ini loh, asisten saya ini pengen banget umroh ini, udah nabung ini. Ya sudah diajak sekalian. Ya, itu Pak ya. Rezeki itu memang dari Allah, bukan dari pasien. Harus yakin itu. Ikhwatal iman jamaah sekalian, dan saya juga merasa ini adanya pemahaman yang terbalik dari sisi keislaman dan sisi kemusliman kita. Terkadang sakit itu langsung ke IGD, UGD dan seterusnya, akhirnya merepotkan tenaga medis sampai antri-antri atau membuat mereka panik dan lain sebagainya. Nah, seharusnya ketika ada sakit itu, yaitu tadi introspeksi, kemudian jangan-jangan sakit ini berasal dari hal-hal yang non medis. Baru setelah itu berhari, mungkin beberapa saat setelah dia sudah melakukan taubat, sholat 2 rakaat, kemudian mengkonsumsi apa yang diperintahkan, mengintrospeksi dirinya, mungkin ada yang saya langgar dalam urusan makanan saya. Karena dalam surat Abasa Allah sudah mengingatkan kita, falyanzuril insanu ila ta'amih. Di situ sudah titik, koma oke, titik malah oke.
Maksudnya seperti apa? Hendaklah manusia itu melihat terhadap apa yang dimakannya. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Situ aja sudah peringatan. Maka ketika sakit introspeksi, 3 hari sebelum ini, 5 hari sebelum ini mungkin lalu makan yang berlebihan sehingga asam uratnya kambuh atau kolesterolnya naik, enggak terkontrol, atau tekanan darahnya yang tinggi, ya. Apalagi kalau yang lebih repot itu tekanan darah tingginya gara-gara kebanyakan hutang dan ditagih-tagih terus gitu. Ini yang lebih repot lagi, ya. Itu baru nanti kalau sudah cek semuanya, kejiwaannya dibenahi dengan sholat, minta kesembuhan dari Allah, kalau perlu juga meruqyah dirinya sendiri, ya, dengan ayat-ayat ruqyah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah itu. Kemudian perbaiki pola hidupnya, pola makannya. Kalau belum sembuh juga mungkin sudah kebablasan gitu. Mungkin sudah parah, baru panjenengan merepotkan saudara kita yang bekerja di rumah sakit. Ikhwatal iman jamaah sekalian, Nabi itu sosoknya sehat, ya. Dan luar biasa, seorang muslim harusnya dari sisi pola hidupnya ketika dia melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, harusnya lebih sehat daripada yang bukan yang muslim, Pak. Karena kekuatan jiwa seorang muslim itu terus dijaga dengan sholatnya. Belum lagi kita bangun sebelum subuh seperti ini, mendapatkan oksigen yang luar biasa seperti ini, seharusnya kita lebih sehat daripada yang lain. Kok masih ada sesuatu yang membuat kita sakit-sakitan? Setiap sebulan opname, setiap setengah tahun juga opname. Ini belum bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sakit itu memang terkadang menjadi berkah, karena memang ada hamba Allah yang akan diampuni dosanya kecuali diuji dengan rasa sakit itu, lalu dia bersabar, maka dia mati dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Karena ada terkadang dosa-dosa yang tidak diampuni kecuali dengan cara itu, Pak. Tetapi kalau sering-sering sakit, nah ini yang bermasalah. Sakit-sakitan terus, ya. Gak jamaah ketemu, kemana yang itu? Nah, biasa, ya, rutinitas katanya gitu. Ya, ini yang perlu kita koreksi. Ikhwatal iman jamaah sekalian, sakit yang kedua, Nabi itu setidaknya pasca perang Khaybar, nanti ketika nyampe dalam sirahnya perang Khaybar, ya, maka di situ ada kisah di mana ada seorang wanita dari kaum Yahudi juga menawarkan untuk memasakkan masakan, ya, atas kemenangannya umat Islam pada saat itu, terkhusus juga untuk Nabi juga. Pada saat itu semuanya masakan-masakan itu tidak diberi racun kecuali masakan yang disuguhkan kepada Nabi. Sampai dia mencari info, Nabi itu suka makan apa? Kalau daging kambing posisinya apa? Paha atau apa? Saking detailnya, Pak. Terus dikasih racun yang sangat dahsyat di situ. Pada saat itu Nabi memakan. Tetapi ketika akan ditelan itu dapat wahyu. Itulah luar biasanya beliau, ya. Tapi ada sahabat yang lain, karena beliau mendahului, ya, beliau sakit dan meninggal gara-gara racun itu perantaranya, ya. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, akhirnya Nabi lepeh makanan tadi, dan ini bagian dari mukjizat dari beliau. Tetapi kata beliau apa? Pengaruh dari sisa-sisa racun itu yang sempat terkunyah itu beliau rasakan sampai di akhir-akhir hayatnya. Itu saking dahsyatnya racun, Pak. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana kalau kita seorang muslim tidak mengamalkan surat Abasa tadi, falyanzuril insanu ila ta'ami, tidak memperhatikan apa yang dia makan, padahal makanan yang halal itu juga bisa mempengaruhi terhadap diijabahnya atau tidaknya doa yang dia panjatkan, ya. Kisah seorang yang mengangkat tangannya ila sama, yamuddu yadayhi ila sama, kemudian dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, tetapi apa? Kata Nabi, tapi sayang, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, berasal dari yang haram, ya. Bahkan wa ghudhiya bil haram, dia lambungnya diisi dengan yang haram, fa anna yustajabulah, bagaimana mau diijabah doanya? Tidak hanya dalam urusan kesehatan, tapi dalam urusan kerohaniannya, kejiwaannya, bahkan dikabulkan atau tidaknya doa dari seseorang.
Maka jangan hanya kita maknai racun tikus, racun apa kira-kira yang kira-kira mati langsung ketika makan itu. Tetapi terkadang makanan yang kita makan ini racun-racun yang sifatnya mungkin ketika sekali dua kali tidak bermasalah, tetapi ketika terakumulasi 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun akan menimbulkan hal-hal yang bermasalah. Maka di antara pokok kesehatan menurut Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala ada 3 hal, Pak. Yang pertama adalah menjaga kesehatan dengan memanfaatkan atau melakukan berbagai hal yang bermanfaat. Ini yang pertama. Yang kedua, menjaga diri dari berbagai hal yang membahayakan kesehatan, termasuk tadi dari makanan. Apa yang engkau makan itulah penyakitmu. Dan yang ketiga, kalau memang sudah masuk, bagaimana seorang ini menghilangkan atau membuang kotoran atau penyakit yang masuk ke badan. Fitrahnya, sunatullahnya, kita buang melalui urin atau melalui feses atau melalui keringat. Yang bermasalah kita nggak pernah berkeringat karena terlampau kaya, ya. Olahraga biasanya kan orang kaya itu kalau ingin berkeringat harus bayar. Bayarnya gimana? Nge-gym, sauna, kan begitu. Tapi kalau yang pekerja kasar, pekerja keras, muli misalkan nggak pakai bayar, keringetan terus. Justru dibayar beliau keringatnya. Ya, ini bedanya ini. Ini yang repot. Harus bersepeda, goes, itu kan memang ciri-cirinya orang kaya olahraganya itu ingin berkeringat, gitu ya. Kemudian ikhwatal iman bisa jadi dari feses itu. Kenapa kita diperintahkan untuk berdoa, alhamdulillahilladzi adhaba annil qadar wal adha wa afani. Ya Allah, terima kasih yang telah membuang apa-apa yang akan menjadi penyakit dan menyakitkan untukku kalau saja tidak terbuang, dan akan menjadi sumber penyakit. Sampai-sampai dikatakan ketika orang mengalami sembelit itu tidak BAB ya Pak ya, dimana orang normalnya itu BAB sehari berapa kali Pak? 2 kali ya, 2 kali. Kalau tiap jam itu namanya mencet itu ya. Ini BAB itu setidaknya 2 kali normalnya, karena tidak dianjurkan bagi seorang menyimpan sampah makan itu melebihi dari 11 jam. Nah, seharusnya kalau kita makan itu 5 kali, apalagi 2 kali atau 3 kali, ya sampahnya ya dibuang segitu. Tetapi kalau kita ini makannya banyak tapi nggak pernah ada dibuang, padahal yang kita makan sampah, rata-rata sampah. Beda kalau di surga. Kenapa di surga tidak ada WC umum atau toilet? Karena yang kita makan saripati, semuanya saripati, dan menjadi tenaga. Jadi wajar kalau panjenengan di surga nanti istrinya bidadari itu banyak sekali, ya, karena setiap makanan menjadi saripati dan tenaga. Kalau di sini leso panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan saripati, semuanya saripati, dan menjadi tenaga. Jadi wajar kalau panjenengan di surga nanti istrinya bidadari itu banyak sekali, ya, karena setiap makanan menjadi saripati dan tenaga. Kalau di sini leso panjenengan, ya, karena terlalu banyak sampahnya gitu. Nah, ada juga yang berkata, mana dalilnya gitu? Nggak pakai Al-Quran lah dalilnya katanya. Saya nggak percaya sama Al-Quran. Ya, diantara disebutkan orang yang mengandung anaknya itu makan dari saripati ibunya dan tidak pernah membuang seperti ke toilet, keluar dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu bukti kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surga demikian. Tapi kita masih di dunia masalahnya Pak. Dan zalim orang, kalau diberikan nikmat oleh Allah bisa buang air besar, bisa buang air kecil, tetapi dia tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi, bahkan lupa kepada Allah. Makanya di sini Pak, kenapa kata dalam firman Allah tadi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
Kalau kita ikut saja tindak tanduk Nabi, arahan Nabi, berdoa setelah kita ini buang air besar dan juga pastinya sebelum masuk WC itu, maka kita akan dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena senantiasa bersyukur. Ya, orang terkadang bersyukur kalau dapat bonus, kalau dapat ini, lupa. Kalau dia tidak bisa BAB 3 hari seminggu, apalagi sebulan, masalah dalam hidupnya. Apalagi yang kencingnya pakai dibolongin di perutnya itu, kemudian di bagian perut dibolongin, kemudian pakai dibawa kemana-mana, Pak. Belum lagi yang kalau kencing, kalau buang air besar itu tidak memiliki alarm sebelumnya, tahu-tahu basah gitu, tahu-tahu keluar, ya Pak ya. Ini harus kita syukuri. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita, kalau kamu ingin menjadi orang yang dicintai Allah, nak, syukuri dalam setiap nikmat yang Allah berikan. Nikmat itu bukan hanya berupa harta, benda, kemudian apapun dunia yang kita miliki, tapi sehat ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang akan kita rasakan ketika kita ini menjenguk orang-orang yang sakit. Maka ketika kita ajak anak kita menjenguk orang sakit itu jangan hanya ditakut-takuti, tetapi apa? Temukan dia dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat sehat. Baik. Yang ketiga tadi, ketika menghilangkan atau membuang kotoran atau penyakit yang sudah masuk, nanti kita akan dapatkan di antara sunnah Nabi itu adalah berbekam. Namun terkadang orang itu melihat bekam itu sudah enggak melihat dari sunnahnya, melihat dari sakitnya, melihat dari kurang sterilnya atau lain sebagainya, sehingga dia enggak mau gitu. Saya pun dulu merasa, wah ini sakit banget kayaknya ya, ditusuk-tusuk sama itu ya. Tapi kalau kita kembalikan lagi, pasti ada hikmah dari apa yang setiap dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita tidak melakukannya, bisa jadi kita merasakan ya sakitnya atau merasakan hal-hal yang tidak inginkan. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, ketiga unsur tadi akan kita dapatkan dalam syariat Islam yang mana notabene-nya langsung dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita paham dari sini bahwasannya untuk sehat itu satu harus seimbang antara kejiwaannya, emosionalnya, mentalnya, kemudian fisiknya. Kenapa kita diperintahkan untuk selalu bersabar? Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Karena bersabar itu bisa beruntung kita. Bersabar itu diantaranya adalah bagaimana kesabaran itu karena Allah Ta'ala. Bagaimana kita diperintahkan la taghdab, la taghdab, la taghdab sampai 3 kali, falakal jannah, maka bagimu adalah surga. Karena marah itu bisa merusak sel-sel tubuh kita, bisa merusak imunitas tubuh kita. Apalagi marahnya karena sesuatu yang tidak penting, ya. Marah yang tidak karena Allah. Tapi kalau ada anak subuh begini belum bangun, silahkan marah, tapi marahnya karena Allah. Ada istri yang buka-buka aurat, kita marah, ya silahkan itu marah, bahkan itu wajib marah. Karena kalau tidak marah kita akan tergolong orang yang dayyus, dan tidak masuk surga orang yang dayyus. La yadkhulul jannah dayyus. Siapa mereka dayyus ya Rasulullah? Man la yughar ala ahli, yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap keluarganya. Baik, kita urut saja dari pagi seperti ini Pak. Dari pagi seperti ini, kalau kita ingin sehat, dianjurkan seorang muslim itu bangunnya sebelum subuh. Sebelum subuh sudah bangun, maka perintah tidur itu adalah tidurlah di awal waktu, bangunlah di sepertiga akhir malam. Yang repot, tidurnya di awal waktu, bangunnya fajar fajar atau matahari terbit. Allah, ini jangan ditiru di film-film itu Pak. Ya, di film-film itu nggak mendidik kita ya. Bangun, ya, alarmnya dilempar atau dimatiin, tidur lagi gitu ya. Kalau kita diperintahkan oleh Nabi, ya, dalam Al-Quran disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Silahkan bangun di sepertiga akhir malam itu. Bisa jadi karena doamu dengan munajatmu kepada Allah di sepertiga akhir malam itu, engkau akan diangkat derajatnya. Minta sama Allah kesehatan, minta perlindungan, minta semuanya diminta di sepertiga akhir malam, termasuk keberkahan umur yang kita miliki ini. Kenapa Pak dari sisi kesehatannya kok bisa
berkah bangun sebelum subuh. Ya tadi, kalau kita gunakan untuk sholat tahajud saja, entah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat bersama witirnya mungkin nantinya menjadi 11 rakaat. Itu Masya Allah sehatnya luar biasa. Apalagi oksigen pada saat itu lebih bagus, ya, belum tercemar dengan hal-hal yang mencemarinya. Maka Nabi pun memberikan doa kepada orang-orang yang berpagi-pagi dalam melaksanakan aktivitasnya. Dalam doanya beliau mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi dalam umatku itu, ya, di waktu paginya itu. Saya kalau ngisi kajian subuh seperti ini kan berangkatnya jam 3. Jadi tadi ini berangkat dari Bangkalan, dari Madura jam 3 kurang gitu ya. Atau kalau ngisi ke Manukan begitu, jam setengah 3 berangkat, di pasar sana itu Pak, rame. Jam-jam setengah 4, jam 3. Saya berpikir begini, lah kalau orang ini bisa kalah sama orang yang sejak jam 2 sudah kulaan gitu di pasar, tapi dia niatkan mencari nafkah karena Allah SWT, itu kan bagian dari ibadah gitu. Apalagi sambil zikir, sambil doa, kita husnudzonnya begitu. Dibandingkan yang dia masih tidur di rumahnya enak-enak, bangunnya ya, bangunnya waktu-waktu yang hampir isyraq. Nah, ini kalah sama mereka. Tapi kalau kita ini tidak memiliki profesi seperti itu, mari digunakan untuk bermunajat. Kalaupun profesinya seperti itu, gunakan dalam pekerjaannya itu sebagai ajang dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman, biasanya kita bangun tidur, kalau versi yang biasa ya, bangun tidur terus mandi, kemudian tidak lupa gosok gigi, kan begitu Pak ya. Maka di situ Islam juga mengajarkan bagaimana kita bebersih. Bagaimana dalam bersiwak itu, ya, kita tidak hanya diperintahkan tatkala mau sholat. Tatkala kita bangun tidur diperintahkan untuk bersiwak. Tatkala kita ini diam lama, ya, diperintahkan untuk bersiwak. Sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah. Atau kama qala hadis. Kalau saya tidak takut memberikan rasa berat ya pada umatku, maka dia akan aku perintahkan untuk senantiasa bersiwak dalam waktu setiap akan sholat. Karena sholat dengan siwak itu lebih utama dibandingkan sholat tanpa dengan siwak. Begitu juga tatkala mau berwudu, sunnah kita bersiwak. Bahkan diriwayatkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashushu fahu bis-siwak. Jadi Nabi itu ketika bangun dari malam, dia mencuci dan menggosok mulutnya dengan siwak. Ya. Siwak itu kalau dalam perbedaan madhab itu yang paling afdol memang kayu arok. Kayu arok kalau biasanya panjenengan umroh atau haji kan dapat itu ya, atau beli di sekitar situ. Dimana memang siwak itu punya keistimewaan, kayu arok itu, dimana yang paling bagus adalah yang memiliki lendir. Ya, kalau di sini sulit Pak. Kalau kita dulu ketika masih kuliah, ya biasanya orang itu jualan di depannya masih jami gitu. Ya, langsung kita beli, misalkan harga 10.000 gitu, langsung di keratin begitu, kita pilih yang ada lendirnya. Itu memang lendirnya itu rasanya ya sepet-sepet gimana begitu, dan itu sangat bagus untuk kesehatan. Kalaupun tidak bisa seperti itu, teknologi sekarang sudah banyak yang menggunakan kayu arok itu dijadikan sebagai bahan dari pasta gigi. Ya, apalagi yang murni memang seperti itu.